uh, udah terasa belajar bahasa kita di awang-awang. Kita ini udah sebagai penyair, sebagai seorang sastrawan gitu. Iktibas secara harfiah artinya jiplak, bahasa keren sedikit plagiat. Maka kalau isi maf'ulnya muktabis itu plagiator. Plagiat dalam konteks akademik itu kan negatif ya, jiplak skripsi orang, disertasi orang. Bahasa itunya jeleknya mencuri. Itu arti bahasa menurut kata iktibas itu. Ceritanya panjang. Bagaimana itu? Pertama, ini memberikan informasi kondisi bahasa bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran. Tinggi sekali itu bahasanya. Gitu. Model kita nggak paham. Bahkan kalau pengen bukti bahwa kita nggak paham bahasa mereka, kalau kita buka itu bukan manuskrip, artinya buku-buku klasik terkait dengan syair, itu 100% kita nggak paham. Nggak pahamnya bukan apa-apa karena tinggi bahasanya. Sadar ketinggian bahasa mereka, maka kemujizatan Nabi Muhammad dalam rangka menghadapi mereka diberikan dalam bentuk bahasa, yaitu Al-Quran. Turun Al-Quran, mereka geleng-geleng kepala dan dicatat oleh buku-buku balaghah. Ada seseorang bernama, dia tokoh Quraisy yang memang pertama kali menantang Al-Quran, namanya Al-Walid bin Mughirah. Dia terpilih sebagai pujangga terbaik untuk berhadapan dengan Al-Qurannya Rasulullah SAW. Udah, akhirnya ketemu Rasulullah, namun tidak sampai berhadapan. Allah sudah kasih tahu melalui malaikat, tuh ada si Walid bin Mughirah datang kepadamu, maksudnya mau menandingi Al-Quran karena dia diutus. Kemudian Rasulullah membacakan surat Alif Lam Mim As-Sajdah yang kita kenal itu sampai akhir. Dia baca, si Walid yang tujuannya berhadap-hadapan menjadi terhenti, nggak ketemu, dan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, lalu terpukau. Udah terpukau, nggak jadi ketemu Nabi, kembali kepada Quraisy, tokoh-tokoh yang mengutusnya itu dengan muka pucat pasi. Lalu orang-orang Quraisy, Abu Jahal segala itu diantara tokoh itu, kenapa kamu pucat? Dia berkomentar, wallah laqad sami'tu kalaman min Muhammad laisa min kalamil insi wal jinni. Demi Allah, aku mendengar kata-kata dari Muhammad bukan kata-kata jin, bukan kata-kata manusia. Maknanya menjulang tinggi ke atas, tak berbatas. Itu kata tokohnya. Kedalaman maknanya menghunjam ke dasar bumi. Itu gitu bayangan. Jadi jauh lebih tinggi dari capaian sastra yang mereka dapat. Akhirnya setelah Al-Quran turun, banyak para penyair masuk Islam, berlomba-lomba bertinggi-tinggian bahasa. Sejauh mana bahasa yang mereka ucapkan itu bukan serupa dengan Al-Quran, tapi mendekati. Maka karya sastra yang paling atau lebih mendekati kepada Al-Quran itu karya sastra tertinggi. Itu dicapai apa enggak? Enggak dicapai, enggak akan tercapai. Oleh karena itu kemampuan mereka menyamakan Al-Quran dalam konteks positif hanya sebatas ngutip. Ngutip itu dah dia iktibas. Umpamanya dia mengucapkan sebuah syair atau prosa, satu alinea, satu kalimat, tetapi di dalamnya ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dia kutip itu tanpa terasa bahwa itu adalah kutipan dari ayat. Akan tetapi seolah-olah bagian dari teks sastra karyanya. Ngomong bla 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 bla, di dalamnya sebenarnya ada kandungan ayat. Tanpa mengatakan qaul Allah Ta'ala gitu. Oh, jadi seolah-olah seperti kata-kata dia. Dalam konteks Indonesia kita juga lihat tuh begitu. Saya berilustrasi Pak Uri Sehab kalau ceramah itu dari A sampai Z ekstrimnya ya, itu semuanya kandungan Al-Quran. Tapi nggak terasa bahwa itu adalah Al-Quran. Tuh, tugas menjadi positif. Seolah-olah capaian bahasa kita mendekati Al-Quran. Akhirnya oleh para ahli balaghah, ini bagian dari keindahan bahasa, udah disebut dengan iktibas. Puncak keindahan, ketinggian bahasa mereka itu dibuktikan tuh oleh hadis Nabi yang tertulis di situ. Inna minal bayani la sihra. Sungguh, bayan di sini maksudnya balaghah. Balaghah itu sama sihir. Dan bayan. Suatu hari Nabi ke pasar bersama Aisyah. Terus lihat di pasar ada kerumunan. Kerumunan kayak kita di pasar itu biasanya ada tukang obat. Ya atau tidak? Pada kerumunan enggak ada tukang obat. Ya.
Dan kerumunan tukang obat, kalau kemudian kita zaman dulu, wah ada hal-hal yang mengagumkan, ada apa itu? Orang bisa dipotong, pisah kepala sama badan, kagum apa enggak? Nah kalau itu sihir beneran. Tapi dalam konteks zaman itu, Nabi ke pasar bersama Aisyah melihat kerumunan, berhenti sejenak, ikut menyaksikan. Aisyah di belakang Nabi. Nabi lebih tinggi. Belakang Nabi nggak kelihatan apa yang terjadi di balik kerumunan. Akhirnya dia sampai jingjit. Jingjit paham insya Allah ya, pengen lihat gitu. Nah, Aisyah terkagum-kagum. Rupanya apa yang disaksikan? Lagi, bahasa Betawinya adu pantun. Adu pantun, tinggi sekali bahasanya. Sampai semuanya terpukau. Baru Nabi bersabda, inna minnal bayani la sihra. Sungguh, bayan ya ketinggian bahasa. Kalau harfiahnya jelas. Ilmunya ilmu bayan itu dia. Tapi di sini maksudnya sungguh ketinggian bahasa itu, keindahan bahasa Arab itu benar-benar memukau. Sihir. Sihir arti harfiahnya memukau. Tambang dilempar jadi ular. Memukau apa enggak? Maka Nabi Musa lempar tongkatnya. Ditelan itu ular-ular pesihir. Memukau semuanya. Sihir artinya memukau. Mengagumkan itu sihir. Terus kalau dalam konteks puasa, sahur. Itu hurufnya ini dia juga. Sihir, sahur. Sahur ada hubungannya enggak sama sihir? Ada. Apa itu? Sama-sama mengagumkan. Mengagumkan apa kalau Pak Quraisy menjelaskan? Itu adalah waktu yang sangat mengagumkan. Semua doa dikabul. Itu mengagumkan. Iya, kembali kepada bahasa. Kayak begitu kondisi bahasa bangsa Arab saat Al-Quran diturunkan. Namun, betapa tinggi pun itu bahasa nggak mampu menyamakan Al-Quran, mendekati enggak. Akhirnya, dianggap mendekati sejauh mana dia bisa mengutip, menyisipkan potongan ayat ke dalam karya sastranya. Gitu. Nah, usaha itu, tindakan itu namanya iktibas. Mengutip. Kobasa. Bahasanya kobasa. Kobasa. Kobasa ini sendiri artinya percikan. Percikan. Coba di Al-Quran ada. Tuh dia, ada kata kobas nih. Kobas. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabi qabasin la'allakum tastalun. Ini kobas. Ingatlah, uzkur. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, aku akan mencari api karena gelap gulita, gelap, mati lampu gitu kurang lebih. Nanti aku cari, aku dapat, aku balik lagi. Aku ambil minha, haknya kembali ke nar. Nar itu muannas, tapi kalau nur muzakkar. Ya. Apa sebab? Nar muannas, karena nar itu menakutkan. Kalau nur tidak. Jadi hal-hal yang menakutkan itu seperti jahanam itu muannas. Maka perempuan itu sama sama jahanam. Menakutkan. Makanya saya nggak mau jadi perempuan. Ya, akan saya bawa sebagian dari api itu bikhobar. Ya, ini saya bawa maksudnya. Terus atikum, percikan. Artinya kobas. Kalau kita umpamanya bakar sate, itu ada percikan nggak? Itu namanya kobas. Oke, ini membantu memahami pengertian iktibas. Itu percikan namanya kobas. Oke, lalu pernah saya baca buku, bahkan saya menerjemahkan Muhammad Kutub. Judulnya Kobasat Minar Rasul. Percikan. Pas dibaca, oh rupanya percikan keteladanan. Isinya hadis-hadis pilihan yang dianggap bagus-bagus oleh si penulis, yaitu Muhammad Kutub. Maka saya terjemahkan percikan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bawahnya dalam kurung hadis-hadis pilihan. Jadi percikan. Oleh karena itu ketika seseorang berbicara, kita berbicara, kemudian kita sisipkan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran itu dianggap sebagai percikan keindahan. Nempel di rangkaian susunan kata-kata kita. Indah apa enggak? Indah. Langsung saja kepada contoh umpamanya begini. Dalam hamdalah saya lihat orang banyak sekali itu ngutip, njiplak dari ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Itu kutipan. Seolah-olah bukan ayat. Padahal iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in itu bagian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya iktibas, ngutip. Nah, itu ayuhan nas, madza tabhasuna fil hayat? Wahai manusia, apa yang kalian cari di dalam hidup ini? Fil haqiqah anna atau inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan ayat itu. Tanpa mengatakan innallaha qala fi qur'anihi inna, kalau begitu bukan ngutip namanya. Nah, ini saya sudah keduluan cerita, jadinya sudah selesai itu. Oke, itu dia iktibas. Oke, mana dia? Baru kemudian polanya ini dipola. Jadi iktabasa. Kobasa menjiplak, iktabasa menjiplak. Udah kebayang artinya. Kobasa pola mujarrad ya. Lalu iktabasa mazid, tambahan alif ta menunjukkan kesungguhan.
Artinya nggak semua orang bisa menjiplak dalam konteks pelajaran iktibas kayak begitu. Kecuali orang-orang yang sudah apa itu, yang sudah tinggi bahasanya. Dia telah banyak mengerahkan kesungguhan sehingga mampu mengutip ayat Al-Quran lalu mencantumkannya di tengah-tengah rangkaian kata-katanya, baik syair maupun prosa. Tuh, iktibas sungguh. Sama kayak model laha, ma, kasabat. Kasabat itu kasabat. Terus wa alaiha mak kasabat. Iktasabat. Yang ini iktasabat. Mana ini? Iya, udah. Ini iktasabat. Apa artinya kalau ada tambahan ini? Sungguh-sungguh. Kobasa, ya tabasa. Jadi iktibas. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya bahwa kesungguhan sudah dikerahkan dalam konteks mempelajari bahasa. Ini, namanya wako. Wako. Terus jadi iutako. Iutako. Oke. Tuh, jadi sungguh wako itu menjaga. Iutako kemudian wawunya diganti jadi itako, disidahkan. Itako. Ini yang dipakai oleh Allah ketika dia menyuruh kita bertakwa. Ittaqillah. Atau jamaknya ittaqu. Ittaqullah. Tuh, memberikan informasi takwa itu harus dengan sungguh-sungguh. Bukan sambil lalu, bukan. Maka dalam konteks puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dari kata ittaqo yattaqi, yattaqiyani yattaqun, lalu antum tattaqun. Harus dipahami maknanya sungguh-sungguh. Baru sampai pada titik bahwa hakikat puasa untuk jadi takwa sejatinya adalah yang setelah maghrib. Hakikat Ramadan yang setelah Ramadan. Baru kemudian dalam ayat la'allakum tattaqun. Nah, ini maknanya amr, ittaqu. Tuh. Perintah itu bukan harapan. Ya, kembali ke pokok persoalannya nih. Baru nih, apa namanya, definisi iktibas. Al-iktibas wa tadminun nasri awis syi'ri syai'an minal Qur'anil Karim awil hadisis syar'i min ghairi dalalah ala annahu minhuma wa yajuzu an yughayyara fil asaril muktabasi qalilan. Artinya iktibas adalah memasukkan, tadmin, memasukkan apa? Ayat atau hadis ke dalam puisi atau prosa tanpa menunjukkan bahwa keduanya merupakan kutipan dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Dalam hal ini diperbolehkan melakukan perubahan sedikit. Halo ya? Definisi di atas memberikan pengertian bahwa sebuah kutipan disebut sebagai iktibas apabila memenuhi 3 unsur. Pertama, kutipan harus dari Al-Quran atau hadis. Sebab itu adalah simbol apa? Simbol ketinggian bahasa. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Selain itu enggak tinggi ya bahasa manusia. Kalau hadis kan Allah sendiri berkata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kedua, kutipan boleh dirubah. Ke ayat boleh dirubah. Dikit dan banyak-banyak kayak model tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rubah sedikit jadi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Itu udah terasa belum indahnya? Ya, seolah-olah itu kata-kata kita, bukan kata-kata Allah. Itu ya. Semacam dari alhamdulillah menjadi innal hamdalillah. Oh, benar, itu iktibas itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Itu kan hadis. Oke, kutipan seolah bukan kutipan, bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari teks. Nah, ini ada contohnya. Tuh contoh. Ya ayyuhalladzina amanu takhallaqu bil akhlaqil hasanah. Takhallaqu saja ini udah hadis ini. Takhallaqu bil akhlaqil hasanah. Li'anna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa alaqahuhum bi ahli. Yang di garis bawah hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa alaqahuhum bi ahli. Nah, ditambahin li'anna. Kayak tadi alhamdulillah tuh innal hamdalillah. Nah, seolah-olah punya orang yang berbicara. Wahai orang beriman, berakhlaklah kalian dengan akhlak yang bagus. Sebab orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, paling lembut terhadap keluarganya. Tuh, udah selesai iktibas. Oke. Jangan lagi berkata umpamanya ya ayyuhalladzina amanu takhallaqu bil akhlaqil hasanah li'anna an-nabi qala fi hadisihi. Terus ininya dibuang. Akmalal mu'minina tentu nggak pakai ini ya, nggak pakai li'anna. Paham? Nah, ini udah bukan iktibas.
Demikian juga dengan ayat Al-Quran, bukan iktibas ini namanya. Ini memang benar hadis. Karena ada. Oke, ya, tuh. Nah, itulah yang dimaksud dalam definisi biduni awil hadis min ghairi dalalah. Tanpa rasa bahwa itu adalah syaratnya min ghairi dalalah. Dalam artian, dalam terjemahannya, tanpa menunjukkan bahwa keduanya merupakan kutipan dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Itu catatan pentingnya. Maka menjadi bagian unsur ketiga, kutipan seolah-olah bukan kutipan. Bahkan merupakan bagian tak terpisahkan. Ini hadisnya dicantumkan sebagai bukti bahwa tadi sebelumnya itu adalah kutipan hadisnya. Hadatsana Abdul Wahhab Al-Khaffaf qala akhbarana Khalid an Abi Qilabah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Iman seorang mukmin paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, khuluq, dan paling lembut kepada keluarganya. Itu kan khobar, tapi maknanya insya. Maknanya insya, seperti yang sudah kita sering dengar itu. Ya, kita disuruh berakhlak baik, karena berakhlak baik ciri iman sempurna. Kita disuruh untuk lembut kepada keluarga, karena lembut kepada keluarga ciri iman sempurna. Jadi perintahnya begitu. Contoh nomor 2 nih. Tasabaqan nas fi nailid dunya wa ma fiha. Orang pada berlomba memperoleh dunia dan isinya. Fanasu akhiratahum. Lalu mereka lupa akhirat. Wala ya'lamuna, dan mereka tidak tahu anna akramahum indallahi atqahum. Tadinya akramakum. Mereka tidak tahu bahwa tuh yang paling mulia di antara mereka, karena kita lagi bicara sama mereka. Di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, ini iktibas. Dia menyatu seolah-olah bukan Al-Qur'an, itu dia nilai indahnya itu. Nah, ini bukti bahwa itu adalah Al-Qur'an. Al-Hujurat ayat 13. Oh, ini contoh. Kalau saja kayak begini, maka tidak masuk kategori iktibas. Tasabaqan nas fi nailid dunya. Orang berlomba memperoleh dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Fanasu akhiratahum. Maka mereka melupakan akhirat. Wa ma alimu, mereka tidak tahu annallaha yaqulu fil Qur'anil Karim, bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini enggak ada iktibas. Karena ketahuan, dia langsung secara eksplisit menyebutkan Allah berfirman. Ya, paham insyaallah. Perhatikan kembali beberapa contoh di bawah ini. Oh, ini udah tadi. Alhamdulillah alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asalnya iyyaka. Yang kedua, idza aradta an takuna aminan fil hayat. Apabila engkau ingin aman dalam hidup, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, ini hadis. Pergaulilah manusia dengan sebaik-baiknya. Dan di sini ada bukti hadisnya tuh. Hadisnya berbunyi, hadatsana Abdullah, hadatsani Abi, hadatsana Ismail an Laits an Khabib an Habib ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Shabib an Mu'adz annahu qala ya Rasulullah ausini. Qala nasihati aku ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Au aina ma kunta. Ada redaksi aina ma kunta, di mana saja. Qala zidni, tambahin lagi nasihatnya. Qala atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Qala zidni, tambahin lagi. Qala khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tuh, berakhlak baiklah kepada orang-orang. Memasukkan potongan hadis ke dalam ungkapan walaupun tanpa melakukan perubahan, walaupun sedikit seperti di atas, sehingga seolah merupakan bagian tak terpisahkan dari ungkapan, disebut iktibas. Iya. Jadi merubah itu tidak selalu merupakan syarat. Kalau nggak ada yang perlu dirubah, ngapain dirubah? Contoh nomor 3, wa katabal qadhi al-fadil fi rad 'ala risalah. Seorang hakim qadhi yang mulia. Hakim rata-rata mulia. Dia menjawab atau membantah surat yang masuk ke dalamnya. Dalam kantornya. Ini. Oke. Warada 'alal khadimil kitabul karim fasyakarah. Warada datang. Oh, ini ada terjemahannya ini. Telah datang sebuah surat mulia kepada pelayan, khadim pelayan. Dia bersyukur, lalu dia dekatkan dan dibacanya perlahan. Oke, saya baca teksnya. Warada 'alal khadimil kitabul karim fasyakarah wa qarrabahu najiyya. Itu kan Al-Qur'an ya. Wa rafa'ahu makanan 'aliyya wa a'ada 'alaihi asras syabab wa qad balagha minal kibari atiyya. Tuh, bagus, cakep jadinya. Ya. Oke, saya teruskan tuh. Enak bacanya. Fasyakarahu wa qarrabahu najiyya. Saya ulang artinya sekarang. Telah datang sebuah surat mulia kepada pelayan. Dia bersyukur, lalu dia dekatkan dan dibacanya perlahan. Najiyah
Paham itu diartikan perlahan, pelan. Kita memang membedakan antara doa dan munajat. Kalau munajat dalam kesendirian. Kesendirian dimaksud boleh dalam artian fisik. Habis sholat, assalamualaikum jamaah, terus kita berpisah sendiri. Karena mau berdoa sendiri. Itu sendirian dalam bentuk fisik. Pada saat yang sama, munajat itu pelan. Karena kesendirian, apalagi tengah malam. Nggak mungkin tengah malam doa, itu tahajud, wah kencang, apalagi pakai speaker. Nggak ada, nggak ditemukan itu. Itu, maka di sini diartikan perlahan. Dia dudukkan di tempat yang mulia. Warafa'ahu makanan aliyah. Suratnya itu ditaruh di tempat yang tinggi secara fisik, juga dipelihara dengan baik secara non fisik ya. Itu. Oke. Surat itu mengingatkan masa mudanya dibaca, lalu si Qadi mengingatkan masa muda. Wa qad balagha minal kibari itiyah, padahal dia sudah lanjut usia. Kalau diartikan padahal dia udah tua, kan menjadi kesan bahasanya berbeda. Padahal dia sudah lanjut usia. Oke, tuh ayat Quran. Kayak begitu. Ini wa qarrabahu najiyah berasal dari ayat yang berbunyi wa nadainahu min janibit tur al-aiman, turil aiman. Wa qarrabnahu najiyah. Ini cerita Nabi Musa ya, dipanggil ke Tursina, Bukit Tursina, ya, bukit antara dua bukit. Di situ ada celah. Nah, di situ dia dipanggil, ya. Wa qarrabnahu najiyah. Lalu kami dekatkan kata Allah najiyah dengan berbisik, ya. Wa rafa'ahu makanan aliyah berasal dari ayat yang berbunyi wa rafa'nahu makanan aliyah Maryam 57 ya. Terus wa qad balagha minal kibari itiyah berasal dari ayat yang berbunyi qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqir wa qad balagtu minal kibari itiyah. Oke, bagus ya. Maryam itu cerita Nabi Zakaria. Dia berdoa, Robbi bagaimana aku punya anak? Sebenarnya istriku akhir, mandul. Dan aku sudah sepuh. Iya. Tuh, Maryam ayat 8. Kemudian dimasukkan ke dalam kesatuan kalimat dengan merubah sedikit. Seperti terlihat di atas. Memasukkan potongan ayat. Seperti di atas. Ke dalam ungkapan dengan melakukan perubahan walaupun sedikit. Seperti di atas. Sehingga seolah merupakan bagian tak terpisahkan dari ungkapan. Disebut iktibas. Ya. Contoh nomor 4. Ta'alamu ayuhal aulad bijiddin wa ijtihad. Wahai anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Innama yufraqul insan bil ilmi. Manusia dibedakan dengan ilmu. La bil mal, bukan dengan harta. Ayuhal aulad, wahai anak-anak, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tuh, ini ayat. Wahai anak-anak, tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tuh, seolah-olah kata-kata dia. Ini dari seorang ayah kayaknya. Kata-kata yang bergaris bawah di atas sebenarnya adalah ayat Al-Quran, surat Az-Zumar, ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Tidak sama orang berilmu dan tidak berilmu. Sungguh yang bisa ingat, sadar, itu hanya ulul albab. Orang yang punya pengetahuan tinggi. Orang yang punya ulul albab ya Pak Tarjan ya. Ulul artinya mempunyai. Albab zaman dari lu. Lubun artinya inti. Inti, matan. Kalau tebang kayu jati, itu yang tengahnya paling keras, itu matannya. Demikian juga dalam konteks akal, pikiran. Tuh, dimiliki pikiran yang lebih dalam adalah orang yang berilmu. Itu yang sejatinya harus membuat mereka bersadar. Ya, ini latihan. Latihan. Contoh nomor 1. In kunta aliman, jika engkau orang alim, fal tatasaddaq bil ilmi, maka sedekahlah dengan ilmu. Wa in kunta zamal, jika engkau punya harta, fal tatasaddaq bil mal, maka hendaklah bersedekah dengan harta. Wa in kunta za quwwah, kalau punya tenaga, fal tatasaddaq bil quwwah, bersedekahlah dengan tenaga. Wa in kunta za jah, kalau engkau punya kedudukan, pangkat, fal tatasaddaq bil jah, maka sedekahlah dengan kedudukan, pangkat. Liyunfik, tuh ini ayatnya. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati, Al-Qur'an. Hendaklah orang yang punya keluasan, dia berinfak dengan sebagian keluasannya. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma. Itu yunfik, liyunfik zu sa'atin min sa'ati, ini dia dibuktikan sebagai ayat Al-Qur'an ya, surat At-Talaq. At-Talaq ayat berapa itu? Ayat 7. Iya. Nomor 2, laqad sada nifaq wal kadhib fi hadzal balad. Sada artinya melanda. Telah melanda kemunafikan dan kedustaan di negeri ini. Fayaqulun nas fihi bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Akhirnya orang-orang pada berkata dengan mulutnya yang sebenarnya tidak ada dalam hatinya. Nah, yang apa namanya? Ayatnya ini kutipannya dari sini. Bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Nih kutipannya. Dari mana ini diambil? Ini dia. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrab minhum lil iman yaquluna, tuh ini di ayatnya, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim.
Di sini kutipannya fa yaqulun nas fihi bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ubah sedikit. Iya. Nomor 3. Ikhtalafa a'dha'u majlisin nuwab. Anggota DPR pada berselisih paham fi amri faidati bank, terkait dengan bunga bank. Kullal ikhtilaf, dengan keras, ya. Wa kullu hizbin bima ladaihi farihun. Nah, ini dia ayatnya. Itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hizbin artinya partai. Setiap partai pada senang dengan pendapatnya sendiri. Ayatnya ini. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau ini kullu hizbin bima ladaihi, enggak apa-apa. Kalau ini ladaihim. Hizbin mufrad. Tapi kalau kembali kepada him, itu dianggap jamak. Apanya maknanya? Kan partai itu banyak orangnya. Nomor 4, qala al-mudarris, ulaika qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka adalah orang-orang yang senang dipuji terhadap apa yang bukan dilakukan, terhadap yang sesuatu yang tidak dilakukan. Ini kan namanya ayatnya pencitraan. Iya tidak? Tuh pas. Terambil dari ayat yang berbunyi la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Ali Imran 188. Ada kata tuh yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Di sini jadinya qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Iya, kategorinya iktibas. Nih, za'ama za'imun min qaumi Musa anna Uzair ibn Allah ma'a annahu lam yalid walam yulad. Sekelompok orang pengikut Nabi Musa mengaku ya, bahwa Uzair adalah putra Allah, padahal Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini udah bisa semuanya ini. Apalagi lam yalid walam yulad, surat paling langganan itu tarawih. Ya, rakaat kedua tarawihnya kan pakai Al-Ikhlas. Ya, demikian Pak Jamal, saya kembalikan lagi. Pak Yai, ya. Kalau merubah redaksi dengan merubah taukid, contohnya innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, saya ganti dengan ma shadaqatu illa lil fuqara wal masakin. Apakah itu juga iktibas atau boleh atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada nggak buku kumpulan tentang iktibas ini? Buku kumpulan iktibas, saya butuh, saya perlu. Kemudian ada yang membedakan bahwa bahasa Al-Quran itu tidak persis ada perbedaan dengan bahasa Arab. Ada yang membedakan. Buktinya, orang Arab ada yang nggak ngerti bahasa Quran. Makanya bahasa Quran tidak sama dengan bahasa Arab. Saya belum paham di mana irisannya, di mana terjadi overlappingnya. Kemudian juga dalam Wahyu, kan Quran Al-Arabiyah. Tapi ternyata kan dalam Al-Quran juga ada banyak bahasa asing. Tidak semuanya bahasa Arab. Jadi disertasi itu. Saya baca ini bukunya. Guru Quran ini. Yes, orang UIN juga. Itu gimana tuh ceritanya? Al-Quran adalah bahasa Arab, tapi ternyata ada 193 lebih itu bahasa asing dalam Al-Quran. Demikian, terima kasih. Iya, ini dari yang terakhir. Musa aja itu bukan bahasa Arab. Isa, Ibrahim, Adam, itu kan bahasa Arab itu. Maka kemudian hanya dengan seperti itu lalu diklaim, ternyata Al-Quran bukan murni bahasa Arab. Kan nggak bisa begitu. Jauh sebelum disertasi itu, tokoh-tokoh Al-Quran udah meneliti. Untung aja itu yang uji bukan saya. Sombong sedikit, walaupun lagi puasa juga. Kan sedekah, sombong juga. Umpamanya tokoh Al-Quran itu yang melahirkan buku-buku Al-Quran. Imam Zarqani, Manahilul Ilfan fi Ulumil Quran. Imam Zarkasi, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Mana Koton, terus lagi Al-Itqan, terus lagi Mabahis fi Ulumil Quran. Nah, udah mupas semuanya. Apa kesimpulannya? Sama. Samanya bagaimana? Itu sudah dikategorikan sebagai bahasa Arab. Sudah diarabisasi, diarabkan. Satu. Yang kedua, alasannya, itu kan ibarat riak-riak dalam lautan, sedikit. Layung kabar. Kalau memang masih mau diposisikan sebagai asing, maka yang sedikit itu tidak ada artinya. Termasuk tadi, kalau dia menghitung jumlahnya sekian, saya walaupun nggak menghitung, yakin itu lebih dari sekian. Bahkan jauh lebih penting, umpamanya Allah lagi cerita tentang Fir'aun. Fir'aun ngomong, anak rabbukumul a'la, pertanyaan itu kalau Allah bakalan Fir'aun. Itu yang perlu dirajut, jauh lebih penting. Belum lagi kata Nabi Musa, belum lagi Luqman ngomong, direkam omongannya, la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Lah mungkin Luqman di zaman Nabi siapa? Emang dia orang Arab? Itu omongan itu jauh lebih penting, menarik dikupas. Dan oleh para pakar Al-Quran sebelumnya sudah tuntas. Iya. Saat di Al-Quran itu omongan Allah gitu orang lebih. Dia lagi cerita kepada Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad orang Arab, bahasanya Allah ceritanya bahasa Arab dong. Kan lebih penting di dalamnya juga. Di mana titik singgungnya antara Al-Quran dan bukan Al-Quran gitu. Terus tadi merubah ya, apa itu ya merubah? Hasan, Oh ya, boleh. Maka harus diyakini betul saat dirubah, jangan diyakini itu sebagai Al-Quran. Itu sudah sebagai kata-kata kita. iktibas. Benar iktibas. Oh gitu. Iktibasnya. Berapa? Kayak tadi iya kan jadi yahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh, sama itu. Iya, Allah a'lam bishawab. Apa lagi tadi ada itu? Buku kumpulan iktibas. Oh iya, setahu saya nggak ada khusus iktibas. Jadi bahasa Quran confirm bahasa Arab, Pak. Dia bilang buktinya banyak orang Arab nggak ngerti bahasa Al-Quran. Oh itu. Nah itu udah ada itu apa namanya? Tikaman orang-orang orientalis. Bahkan termasuk Muhammad Amin dalam bukunya apa itu? Duhal Islam, Fajrul Islam, termasuk yang berkata seperti itu. Dia memberikan contoh jelas. Umar bin Khattab juga ada yang nggak paham. Itu ditolak sekali oleh kelompok Sunni. Mana mungkin? Umar nggak paham, ada kata yang tidak dipaham dalam Al-Quran. Wafakihah tahu wa abba. Umar nggak tahu abu. Iya. Ya. Nggak benar ya. Itu diantara apa namanya cengkraman atau tikaman orang-orang orientalis terhadap Al-Quran. Nah, saya sering katakan di kalangan teman atau dulu pernah lagi orientasi di LBIK juga saya katakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab, bahasa orang Arab. Al-Quran, kalam Allah. Masa sama? Nah itu dia. Masa sama? Oleh karena itu salah paham. Belum selesai paham itu. Ya. Betapapun Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Banyak itu ada 5 ayat terkait informasi Al-Quran adalah berbahasa Arab. Ya. Betapapun berkata seperti itu, jangan berhenti di situ. Terusin. La'alakum taqilun. La'ala udah sering kita bahas. Itu perintah. Pikirin dong. Gitu bahasanya. Masa bahasa Allah sama bahasa manusia? Maka pakar Al-Quran khusus tentang kemujizatan Al-Quran membandingkan bagaimana perbedaannya. Kalam Allah Al-Quran adalah wahyu. Kalau kalam orang Arab bukan wahyu. Itu beda. Terus kalau kalam Allah itu mukjizat. Kalam orang Arab itu bukan mukjiz. Itu bedanya. Kalau kalam Allah itu tidak bersajak, bukan puisi, bukan prosa. Laisa bisyai'in wala athar. Tapi kalau kalam orang Arab itu cuma 2, yaitu prosa sama puisi. Ya, syair atau nazam dan nafar. Itu beda. Bagaimana bisa dikatakan bahwa bahasa Allah adalah bahasa orang Arab? Itu yang harus dipahami, ada ditemukan di balik la'allakum taqilun, pikirin. Kan nggak banyak yang mengkritisi seperti itu. Berarti kita inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, selesai. Itu Al-Quran bahasa Arab. Enak aja, gitu kurang lebih. Iya. Kan wahyu. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Jadi secara tulisan, secara bahasa Arab, tapi secara konten atau gimana ya? Jadi spiritualnya bukan bahasa Arab gitu ya? Bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Tuh gitu kan. Oleh karena itu, di mana-mana pengajaran bahasa Arab, umpamanya di majelis taklim, di kelompok-kelompok, termasuk di LBK sejatinya dan bagus dia menyebutkan lembaga bahasa Al-Quran. Iya. Lembaga bahasa Arab. Iya. Ya, ada banyak yang harus samakan visi misi LBK itu sebenarnya. Bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maka awal-awal berdirinya LBK, saya sedikit banyak ngikutin gitu. Diharapkan LBK Ma'had Lughatil Quran wa Ulumih gitu. Iya. Nggak ada Arabiahnya. Lembaga bahasa Al-Quran. Iya, Allah a'lam bishawab. Ya baik, masih banyak. Ini pertanyaan Ustaz. Silakan. Kalau di al-iktibas itu kan menambahkan ya atau mengganti. Tapi kalau seandainya mengurangi Ustaz. Iya. Misalnya tadi kita kan contoh tadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Seandainya ayat itu berhenti sampai Arabiyyan saja. Iya. Kita lafazkan sampai Arabiyyan itu. Apakah itu termasuk al-iktibas atau bagaimana Ustaz? Kasusnya dikurangi gitu. Boleh. Konsep iktibasnya yang penting dipahami. Kita punya rangkaian kata panjang gitu. Lalu dari ayat ini disesuaikan dengan alur pemikiran kata-kata yang kita susun. Itu ayat perlu dirubah dikit, nggak apa-apa. Apalagi dalam konteks doa yang tadi Pak Jamal sebut sedikit. Umpamanya di Al-Quran doanya itu berbunyi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Kita lagi doa rame-rame. Rabbana, tuh kan itu Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda. Kan itu konteksnya harus sekali, pas sekali. Itu yang dimaksud iktibas. Maka ketika kita berkata Rabbana padahal Al-Quran itu seolah-olah dari kita langsung minjem ayatnya gitu kan. Kan Allah senang banget itu. Boleh pakai ayat itu gitu kan.
Iya, boleh. Ya, demikian aja, Pak. Ada lagi. Maliki Yaumidin dengan Maliki Yaumidin itu yang terjadi perbedaan antara Rasul Usmani yang satu dengan yang lain itu gimana? Padahal arti Maliki mada panjang dengan mada pendek kan terjemahnya lain gitu Pak Yai. Itu gimana Pak? Jadi perbedaan cara membaca, ya, perbedaan cara membaca. Dulu sedikit pernah terkait dengan Rasul Usmani. Kola, ada yang pakai alif, satu lagi pakai apa? Fathah tegak, ya kan? Kola pakai fathah tegak. Oh, rupanya kenapa itu pakai fathah tegak? Yang pakai fathah tegak, kola ada yang membaca kul, ada yang baca kul, dan apa namanya? Biasa itu tidak berubah makna. Saya beri contoh. Apa nih Al-Baqarah yang ada yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'un. Ada yang membaca wa ma yukhadi'una. Itu kan perselisihan cara membaca. Dalam konteks arti juga masing-masing dua-duanya betul. Baru kemudian kalau di Al-Fatihah ada dua versi baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Beda dengan Anas, semuanya seragam pendek Malikin Nas. Baru perbedaan arti adalah tergantung pada perbedaan cara membaca. Kalau Malik kan isim fa'il dari malaka, memiliki. Iya. Memiliki. Jadi Allah memiliki segala sesuatu terkait dengan hari pembalasan. Hari pembalasan milik dia, bukan siapa-siapa. Begitu saja bedanya. Kalau Malik raja, dia yang merajai. Oh, udah kita memahaminya sejauh mana perbedaan antara raja dan pemilik. Mana yang lebih berkuasa antara pemilik dan raja? Hamengkubuwono raja, jadi dia nggak memiliki apa yang dimiliki oleh rakyatnya. Tapi kalau memiliki, nah itu dia memiliki, ya, yang ditempati tanah oleh rakyatnya itu milik dia. Tuh, silakan baca di tafsir Al-Manar ya, Muhammad Abdul ya, Rasyid yang ya gitu. Maknanya lain Pak Yai antara Malik dengan Malik. Mana lah, emang mana ya? Tapi kan soal pemilikan, mana yang lebih memiliki? Seorang suami terhadap istri, dia raja apa pemilik? Kalau pemilik berarti raja. Kalau raja belum tentu memiliki. Hamengkubuwono atau raja yang lain, dia merajai wilayahnya, tapi kan bukan milik dia. Terus rakyatnya punya mobil, pemilik raja juga? Enggak. Tapi kalau arti maliki, dia memiliki. Baru kemudian dihubungkan dengan ayat mana yang lebih hebat? Maliki Yaumiddin, apa Maliki Yaumiddin? Gitu. Iya, Allah a'lam bishawab.